Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah dengan NIM 2200582. Saya dari kelas RA5 semester 3. Di sini saya akan sedikitnya mengulas tentang teori ekonomi yang pernah saya pelajari selama mata kuliah beliau dengan dosen pengampu yaitu Bapak Teguh Setiadi, SE, MMCTMP, CMC, CPGAM, CPLM, dan CIB. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Selamat menonton. Nah, materi yang saya sampaikan yaitu ada 7 bab. Yang pertama yaitu tentang teori ekonomi, pengantar teori ekonomi. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Yang ketiga yaitu perkembangan teori ekonomi. Yang keempat yaitu elastisitas kepemimpinan dan penawaran. Yang kelima yaitu teori biaya dan penerimaan. Yang keenam yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh tentang teori perilaku konsumen. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pengantar teori ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Nah, untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang ataupun produksi yang makin terbatas. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith. Nah, merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 2 cakupan dalam ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi yang teori terapan, merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan ke dalam kehidupan nyata. Sedangkan ekonomi makro yaitu bagian dari ilmu ekonomi teori yang mengkaji mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya bab 2 yaitu tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari 2 kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Dapat disimpulkan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Menurut 2 ahli tersebut, bahwa ilmu ekonomi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan angka, grafik ataupun kurva sebagai dasar untuk menganalisis fenomena di wilayah tertentu. Hasilnya berupa data yang dapat digunakan untuk memahami situasi yang terjadi. Terus selanjutnya yaitu yang kedua yaitu teori ekonomi adalah cabang ilmu yang mencari pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Di dalamnya terdiri atas ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro yang tadi dijelaskan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ekonomi terapan adalah teori yang mengemukakan sebab dan akibat terjadinya krisis, mencari ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi lewat kebijakan pada bidang-bidang tertentu. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi menggunakan model-model abstrak dalam melihat bagaimana terbentuknya sebuah harga komoditi dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Secara umum, teori ekonomi digunakan untuk menganalisis apa saja yang terjadi akibat kebijakan pemerintahan terhadap perekonomian. Teori kuno, sebenarnya persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Namun
Bukti-bukti yang secara nyata hanya bisa ditelusuri hanya sampai pada masa Yunani kuno. Pada zaman ini terdapat beberapa tokoh yang ikut berperan dalam pemikiran ekonomi seperti Plato, Aristoteles, dan juga Xenophon. Pada masa ini, konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ini ditemukan terutama pada ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika, dan aturan-aturan moral. Contohnya, ajarannya mengingatkan bahwa cinta uang adalah akar dari segala permasalahan, ataupun misalnya contoh lain dalam kitab Hammurabi dari Babilonia pada tahun 1700 sebelum Masehi. Teori ekonomi klasik adalah sebuah teori ekonomi yang berasal dari era pasca revolusi industri. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli ekonomi termasuk Adam Smith, David Ricardo, James Baptist Say, dan Thomas Robert Malthus. Nah, teori ini menekankan bahwa perekonomian pasar dapat mencapai keseimbangan alami yang efisien tanpa intervensi pemerintah, dan bahwa pasar ini akan menyebabkan produksi yang optimal, pengeluaran yang efisien, dan tingkat harga yang optimal. Teori neoklasik. Aliran neoklasik akan memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu seperti modal, tenaga kerja, dan juga perkembangan teknologi. Teori yang satu ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Akan tetapi, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan bisa memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Teori neoklasik merupakan teori yang dipopulerkan oleh para ahli yang menganut aliran neoklasik seperti Joseph Schumpeter, Robert M. Solow, dan Harold Domar. Lalu teori modern. Nah, perdagangan antara negara maju sejak zaman pertengahan abad 19 sampai dengan permulaan abad 20, keamanan serta kedamaian dunia sebelum Perang Dunia ke-1. Nah, yang dimana memberikan saham yang besar bagi perkembangan perdagangan internasional yang pesat. Ekonomi modern berkembang setelah semakin meluasnya perdagangan bebas ataupun perdagangan secara global di seluruh negara di dunia. Teori klasik dijadikan sebagai ilmu dasar bagi negara-negara di dunia ekonomi ini. Teori pertumbuhan ekonomi modern ini baru dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu alat untuk konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan ataupun respon perubahan jumlah ataupun kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Sedangkan elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh sebagian akibat dari perubahan harga. Pokok-pokok pembahasan di sini ada 10 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian teori penawaran, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi ataupun yang menentukan penawaran, yang ketiga yaitu hukum penawaran, yang keempat yaitu fungsi penawaran, yang kelima yaitu daftar penawaran, yang keenam yaitu pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran, yang ketujuh yaitu kurva penawaran, yang kedelapan yaitu tingkat elastisitas kurva penawaran, yang kesembilan yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Keseimbangan permintaan dan penawaran dan perubahannya. Dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Perubahan permintaan dan penawaran. A. Perubahan permintaan ataupun penawaran secara diri sendiri. B. Yaitu perubahan permintaan suatu penawaran secara serentak. Selanjutnya yaitu bab 5. Teori biaya dan penerimaan.
Teori biaya merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran ataupun biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang ataupun penyediaan suatu jasa. Nah, sedangkan teori penerimaan merujuk pada jumlah uang ataupun nilai yang diterima oleh suatu entitas dari penjualan barang ataupun jasa. Teori biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaannya. Ada dua jenis biaya produksi, yang pertama yaitu biaya produksi jangka panjang dan yang kedua yaitu biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka panjang mencakup 4 poin, yaitu biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Sedangkan biaya produksi jangka pendek yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu biaya total, biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Selanjutnya yaitu teori penerimaan. Penerimaan adalah faktor kunci dalam menilai kesehatan finansial suatu entitas dan menentukan keberhasilan operasionalnya. Mengukur penerimaan melibatkan penjumlahan pendapatan dari seluruh sumber untuk mencapai total pendapatan entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Pemahaman yang baik tentang sumber-sumber penerimaan dan strategi untuk meningkatnya merupakan suatu aspek penting dalam manajemen keuangan dan perencanaan bisnis. Jenis-jenis teori penerimaan. Teori penerimaan konsumen ada 3 poin, yaitu teori nilai guna, teori utilitas, dan teori kurva indiferen. Selanjutnya yaitu teori penerimaan produsen, ada 3 poin juga. Yang pertama teori penerimaan total, yang kedua teori penerimaan marginal, dan yang ketiga teori total marginal. Teori biaya marginal. Bab 6 yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi menyebutkan bahwa kepuasan produsen diperoleh dengan memaksimumkan keuntungan produksi ataupun maximization of profit. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Selain itu, tujuan lain dari perusahaan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, dan menjaga stabilitas politik. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi ataupun lembaga yang menggunakan ataupun memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa. Ditinjau dari sudut ekonomi, dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka yang melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah maksimum dalam prakteknya. Hal tersebut bukanlah suatu-satunya tujuan perusahaan. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi ataupun input dengan hasil produksi ataupun output. Yang dimaksud dengan produksi ataupun memproduksi adalah suatu usaha ataupun kegiatan untuk menambah kegunaan ataupun nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih baik dari bentuk semula untuk memproduksi kebutuhan faktor produksi. Fungsi produksi dengan suatu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Fungsi produksi dengan 2 faktor perubahan. Dalam teori ini terdapat kombinasi antara 2 faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi itu bisa antara tanah dengan tenaga kerja dan modal, ataupun dengan teknologi, perkecualian dengan teknologi yang tidak mudah harus diubah karena memerlukan waktu yang relatif lama. Selanjutnya yaitu bab terakhir, bab ke-7, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen berkaitan dengan cara individu dan rumah tangga membuat keputusan konsumsi.
sentral bagi teori ini adalah konsep utilitas, yaitu kepuasan ataupun manfaat yang diterima oleh konsumen dari barang ataupun jasa tertentu. Konsumen memiliki referensi yang memandu mereka untuk memilih produk ataupun layanan tertentu berdasarkan utilitas yang diharapkan. Definisi dan pemaksimuman nilai guna. Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seseorang, konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Karena rasa inilah maka seringkali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas dan kepuasan yang mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Salah satu pemisalan penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmati. Dengan kata lain, orang lain akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Apabila hanya mengkonsumsi suatu jenis barang saja, maka tak sulit menentukan pada tingkat mana nilai guna dari memperoleh dan menikmati barang itu akan mencapai tingkat yang maksimum. Paradoks nilai dan surplus konsumen. Sebelum teori nilai guna dikembangkan, ahli-ahli ekonomi menghadapi kesulitan di dalam menerangkan perbedaan yang menyolok di antara harga air dan harga berlian. Air yang merupakan barang yang sangat berharga kepada manusia tetapi hanya sangat murah harganya. Sedangkan berlian bukanlah benda yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, akan tetapi harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan air. Teori nilai guna dapat pula menerangkan tentang wujudnya kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh para konsumen. Kelebihan kepuasan ini dalam analisis ekonomi dikenal sebagai surplus konsumen. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seorang di dalam mengkonsumsi sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.